Assalamualaikum ya jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat keren, berjumpa lagi dengan saya Ridwan Ibnu Lukman Dan saya Yayat Hidayatullah dalam acara Bincang kita. Kali ini kita akan membahas berkenaan tentang Fenomena yang ramai, yang ramai dibicarakan saat ini adalah berkenaan tentang Hagia Sophia. Hagia Sophia yang di Masjid, Turki ya. Satu masjid besar yang ada di Turki. Yang tentunya bagi dua agama bagi dua agama ada besar, Kristen dan Islam ya. Islam dan Kristen ini tentu merupakan satu simbol yang bagi masing-masing agama tentu ini menjadi satu kebanggaan. Ya, betul. Nah, baru-baru ini pemerintahan Turki, pengadilan di sana memutuskan bahwa museum Hagia Sophia ini dialihfungsikan kembali menjadi masjid. Masjid ya. Gitu. Ya, tentu ini juga disambut dengan berbagai macam reaksi baik yang pro ataupun yang kontra gitu. Ada yang senang, ada juga yang tidak gitu. Tapi tentu Pak Yayat, kita tidak akan membahas betul. soal bagaimana soal Hagia Sophia ini soal bagaimana keputusan sidangnya atau bagaimana intrik-intrik di dalamnya. Tentu kita tidak akan terlalu masuk ke sana Kita lebih kepada pembahasan penggunaan masjid saja. Wah, betul. Karena memang saat ini apalagi gambaran akhir zaman kan. Oh iya. Gambaran akhir zaman tuh ada hadis Nabi ada bahkan masjid-masjid besar tapi kosong dari rahmat dari petunjuk. Nah, jadi sobat keren, kali ini tema kita kali ini yaitu mana yang lebih baik, apakah masjid megah atau masjid yang ramai dengan jamaah gitu. Baik, saya sih agak sedikit berkenaan tentang masjid ini. Tentu kita harus tahu dulu fungsi dari masjid Nah, menurut Pak Ridwan, bagaimana fungsi masjid? Ya, sesuai dari akar kata bahasa Arabnya saja kan. Masjid kan itu kan isim makan tempat bersujud berarti tempat bersujud, yaitu adalah tempat untuk ibadah gitu tempat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang sih kalau dalam hadis lain pun dikatakan bahwa memang bumi justru bumi pun dikatakan sebagai masjid Hanya lebih khusus kita kepada bagaimana masjid ini yang dibangun oleh manusia gitu kan. Yang di tempat satu bangunan yang khusus dipersiapkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya fungsi masjid itu setidaknya ada 3 lah. Yang pertama, masjid ini sebagai fungsinya itu tempat zikir. Betul. Yang kedua, tempat fikir. Nah, yang ketiga, sosial. Betul. Karena sarana jamaah Betul. Tempat zikir tentu kan innal masajida lidzikrillah wa ta'ah. Nah, zikir di sini artinya lebih fokus kepada bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau hubungan langsung hukukullah hukukullah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, yang fikir ini kan lebih kepada bagaimana kebebasan kita untuk lebih ekspresikan diri, baik itu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala termasuk silaturahim kan. Itu di situ. Nah, kalau sosial ini lebih kepada kalau di zaman Rasulullah kan bagaimana masjid ini difungsikan untuk mendiskusikan, mendialogkan hal-hal yang ada sosial, hal-hal yang terjadi di kalangan umat. Nah, itu. Sitanya itu. Apalagi kalau saya ingat memang kalau di poin yang kedua tadi kalau untuk poin yang pertama mungkin orang sudah paham masjid itu tempat ibadah. Nah, yang kedua ini tempat berpikir. Kita tahu bahwa kampus yang pertama seperti Al-Azhar saja kampus yang lama di Mesir itu awalnya dari pelataran masjid. Betul. Dari pelataran masjid, dan juga masjid Masjid Nabawi kan bagaimana masjid itu jadi madrasah bagi para sahabat sehingga melahirkan para ahli hadis gitu Jadi memang betul tadi fungsi yang kedua itu masjid tempat berpikir. Tempat berpikir atau masjid tempat berpikir. Yang berpikir ini pun tentu isyarat supaya masjid ini jadikan tempat, kalau kita di luaran itu kan
orang-orang itu demo dan sebagainya pun kan lebih di luar. Ya. Nah, kalau kita di dalam masjid itu justru lebih kepada kebebasan mengekspresikan diri dalam hal kepada Allah Subhanahu wa taala pun bisa terungkap lewat doa-doa, lewat lewat Jadi ada sarananya yang benar sebenarnya ya. Termasuk kalau di masjid ini kan sarana untuk bagaimana kita pun mendiskusikan sesuatu yang untuk membangun. Makanya di kita pun ya masjid itu difungsikan juga sebagai sarana taklim ya, dan tarbiyat, yang itu ya untuk mendidik kita dan juga para jamaah supaya ya bagaimana memahami ya teks-teks teks-teks firman-firman Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi tidak sekedar dihafalkan, tidak sekedar dibacakan, diperindah bacaannya, tapi juga kita memaknai dan memahami teks-teks tersebut gitu ya. Yang melalui majelis-majelis ilmu tadi yang biasanya memang banyak di masjid-masjid. Betul. Nah, adapun kalau sosial tadi, kalau sosial ini kan tuntutan kita bagaimana merespon persoalan kehidupan umat gitu kan. Jadi bukan hanya kita ini dalam hal rohani kita lebih berkembang, maju, tapi kehidupan sosial pun mesti terrealisasi kan? Mesti sejalan ya. Ketika misalkan bicara kita masalah rohani di masjid, ya dalam kehidupan sosial bertetangga, dalam skala besar, kecil dan sebagainya pun terus kita harus mesti sama-sama gitu kan. Jadi kalau kita lihat di zaman Hadrat Rasulullah SAW kan tentu seperti Hadrat Abdurrahman bin Auf kan. Nah, betul. Contohnya baru-baru ini kita ketahui di dalam khutbah huzur ya, bagaimana beliau memberikan wasiat kan, memberikan tanah beliau, menghibahkan tanah beliau untuk kaum muhajirin kan, dibagi semuanya. Jadi kalau orang-orang muhajirin yang awalnya banyak di masjid gitu ya, tinggal di masjid, ketika ada pertemuan di situ dengan kaum Ansor, ya akhirnya ada persaudaraan, ada solusi, menghasilkan satu solusi, akhirnya jadi saling membantu, timbullah di situ ikatan sosial yang begitu tinggi gitu di kalangan umat. Sehingga ketika ya masjid ini fungsikan tadi sebagaimana fungsi-fungsi yang kita bahas tadi, apalagi dikaitkan dengan akhir zaman ini gitu kan. Ada hadis Nabi ya. Tentu gitu kan mesti ya harus jalan. Jadi ketika bicara tentang masjid besar tapi kosong dari rahmah, karena memang ya masjid mewah tidak dijadikan untuk berzikir, berfikir, termasuk kita mendialogkan hal-hal sosial. Justru lebih kepada hal-hal duniawi, contoh yang politis, bisnis, itu yang terjadi di dalam masjid. Makanya mungkin disitulah ya Hadrat Rasulullah SAW sebenarnya dalam hadis yang begitu terkenal itu mungkin beliau mewanti-wanti kepada kita, dan saat ini kita menyaksikan. Nah, betul. Beliau kan mengatakan bahwa masjid-masjid mereka Masjiduhum amiratun wahiyya kharabun minal huda. Bahkan ya mohon maaf di sini Nabi saja bilangnya masjid-masjid mereka gitu ya. Apakah Nabi siapa mereka itu? Iya, siapa mereka itu? Berarti Nabi dalam hal ini apa tidak mengakui gitu ya? Umat lain atau umat sendiri lain gitu kan. Masjid-masjid mereka ya amiratun, yang megah, mewah, kan sudah tidak asing ya, zaman sekarang mah ada yang berlapis emas, meskipun itu tidak salah ya, tidak salah, karena itu sebagai bagian ekspresi kita mempercantik ya dari rumah. Karena memang betul itu kalau membangun masjid itu kan ada janji Allah Subhanahu wa taala, man bana lillahi masjidan kan, manallahu baiti fil jannah. Jadi ada kaitan ketika membangun masjid pun di sana fastabiqul khairat itu ya betul-betul mesti dilakukan. Jadi tapi yang paling penting adalah ketika masjid ini sudah dibangun, bagaimana kita meramaikannya ya. Itu. Artinya jadi bukan meramaikan tapi mengisinya. Ya, mengisinya dengan majelis-majelis ilmu dengan 3 tujuan tadi ya. Jadi memang ya tidak keliru ya, tidak salah juga kalau orang-orang mau mempercantik, membangun masjid, tidak salah gitu ya. Tetapi tentu tidak boleh hilang dari tujuan utama masjid itu sendiri dibangun gitu ya. Karena begini, karena ya sederhana saja ketika kita bicara masjid, ketika misalkan kita masuk masjid saja. Ya. Doa yang pertama kita ketika buka masjid, Allahumma ftahli
Abwaba rahmatika kan. Ya. Minta supaya kepada Subhanahu wa taala dibukakan rahmat. Pintu-pintu kan? rahmat ya. Pintu rahmat artinya. Abwab. Makanya ada tata cara atau adab ketika di masjid pun ada tata caranya. Kenapa Rasulullah itu innal masajida lidzikrillahi wa ta'ah itu ya karena itu. Supaya di dalamnya tidak ada unsur-unsur yang unsur-unsur lain keduniawian lebih besar gitu kan. Nah, yang terjadi di akhir zaman itu digambarkan Rasulullah itu sudah terjadi saat ini. Kebalikannya mungkin dari tadi 3 tujuan utama masjid itu didirikan. Nah, sekarang yang dikhawatirkan Nabi itu kan sudah terjadi. Bahwa masjid dijadikan sarana untuk politik. Ya, itu sudah terjadi. Ini nggak bisa lagi dibantah oleh kita bahwa fakta itu ada. Sampai-sampai kan waktu kemarin ya ramai-ramainya Pilpres, Pilgub, sampai ada kampanye. Iya dijadikan tempat untuk kampanye. Di masjid dipakai ya untuk menjustifikasi pilihan seseorang gitu kan. Dipakai untuk mohon maaf menyesatkan dan mengkafirkan kaum lain gitu. Sedangkan tadi di doa saja diajarkan ya bahwa masjid itu adalah gudangnya rahmat gitu. Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberkahan rahmat itu sudah dibukakan lewat ya tadi kita membuka pintunya pun ketika masuk ke dalam masjid itu sudah seperti itu. Hanya pekerjaan umat sekarang itu ya ketika sudah masuk masjid mau bagaimana nih difungsikannya tadi kan? Apakah hanya duduk saja atau sebagainya kan? Tapi memang gitu ya. Ketika kita misalnya melakukan safar, kita mampir di masjid-masjid gitu ya. Ini pengalaman saya ketika di Maluku, ketika di mana, ketika sudah pulang ke sini ke Jawa Barat gitu ya. Ketika main gitu ya ke masjid-masjid, kita melakukan safar, entah kenapa ketika kita masuk ke masjid itu obrolannya itu semua politik gitu di masjid itu. Meskipun ada juga majelis-majelis zikir gitu ya, tapi rasa-rasanya gitu ya sayang kalau masjid yang tempat rahmat itu kita jadikan sarana atau tempat untuk ya itu tadi malah menarik kemurkaan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya sebenarnya ini kan tidak bisa kita pungkiri karena itu satu penggenapan juga dari sabda Rasulullah. Dari nubuah itu ya, dari bahwa nanti masjid itu akan seperti difungsikan. Tetapi ya memang untuk umat yang memahami berbagai hadis-hadis Rasulullah bagaimana memfungsikan masjid, yaitu mungkin umat-umat yang akan selamat tadi dalamnya kan, yang artinya yang akan mendapatkan rahmat, yang akan mendapatkan dari keberkatan ketika ya masjid itu difungsikan sebagaimana mestinya gitu. Sebagai mestinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu ya, kemudian bagaimana kita menjadikan khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya. Supaya ya ada manfaatnya ketika kita melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sebegitu luar biasa. Nah, implementasinya seperti apa di kehidupan gitu, ya harus sama. Makanya tadi fungsi sosial itu sebenarnya. Betul. Jadi bukan hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kedekatan Allah Subhanahu wa taala terus dijalin, tapi justru ilmu tinggi tapi sosial gitu ya. Nah, itu. Jadi harus ya sama seimbang gitu. Ya, dan Nabi juga kan mencontohkan ketika ada salah seorang sahabat, saya lupa lagi namanya. Dia itu kan sering terlambat tuh sholat tuh. Yang gantian ini salamnya tuh, salabah kan. Waktu ditanya oleh Nabi, katanya, "Wahai Nabi, bahwa saya ini hanya memiliki satu kain. Sedangkan saya harus bergantian dengan istri saya ya untuk sembahyang itu." Akhirnya kan diberikan sarananya. Ya, betul. Jadi tidak cukup dengan kita menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu gitu, memperbanyak ilmu, tapi di sisi lain ketika kita berangkat ke masjid juga ada sentuhan sosial di situ. Kita lihat saudara kita kemana nih nggak ada ke masjid. Nah, makanya itu gitu lebih kan? Kepada justru ketika yang semangat ke masjid inilah yang justru ketika orang ke masjid sarana silaturahim. Nah, ketika tidak ada ke masjid itu kan ya pasti kan jadi pertanyaan. Mana nih si Anu kemana? Si Anu kemana? Di situ kan dijenguk lah. Atau misalnya ada cerita punya masalah. Jadi masjid harusnya bisa menjadikan solusi gitu. Ya, solusi untuk segala kehidupan ukhrawi duniawi juga. Ya.
Ya memang kalau kaitannya dengan ini ya fenomena yang saat ini, alhamdulillah ya banyak masjid didirikan ya, Betul. sangat megah, mewah gitu ya, berbagai macam fasilitas. Memang itu kebutuhan zaman juga ya. Dan apresiasi seni itu sah-sah saja ya. Apresiasi seni itu sah-sah saja. Mau model tipe masjid itu seperti apa gitu. Yang penting tadi ya tidak kehilangan dari tujuan yang hakiki dari pembangunan masjid itu. Nah, kan yang tadi megah atau mewah, jadi memang ya sah-sah saja ya bahwa kita membangun masjid, membuatnya megah, membuatnya cantik gitu ya, itu hal yang boleh-boleh saja kita lakukan. Dan itu sebenarnya ya sudah tadi disampaikan oleh Nabi sendiri, termasuk ya bagaimana kalau ada keinginan dari umat ya membangun masjid sebanyak-banyaknya silakan. Ya. Tetapi yang menjadi pekerjaan kita sebagai umat itu ya mengisi tadi, meramaikan itu yang tantangannya besar itu ya. Masjid itu sebagai apa? Apa hanya sebagai untuk hiasan dibangun saja atau bahkan ya yang terjadi tempat rekreasi gitu kan? Nah iya memang itu tempat rekreasi atau tempat sebagai bisnis juga. Bisnis bisa gitu ya. Tapi sekali lagi kalau tentu kita tidak bisa menghakimi ya. Tidak. Kita bisa menghakimi karena boleh jadi itu memberikan sarana bagi orang-orang yang safar kan. Hanya untuk menarik minat kan, ketika misalkan masjid bagus, ornamennya bagus, itu kan minimal ya umat itu kan tertarik dulu gitu masjid ini indah kan. Sekalipun ya tidak masuk ke masjid ya silakan saja kan. Ya paling tidak dia masuk di halaman masjid dulu melihat gitu ya. Tapi ya seharusnya ya memang jangan diplot kalau tempat wisata ya. Apalagi di karcis. Ya jadi ya itu ya. Jadi tidak salah, tidak keliru, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tetapi kalau kita kaitkan dengan Hagia Sophia, tentu kalau yang namanya ini kan ada kontroversi, tentu ada situasi politik juga yang berbeda di sana yang tentu orang Turki lebih paham sendiri lah ya. Betul ya, kenapa pengadilan tinggi memutuskan seperti itu, artinya situasi di sana pun yang menuntut untuk seperti itu. Iya. Dan memang kalau dulu mungkin zaman dulu diputuskan itu untuk menjadi museum, mungkin pada saat itu memang itulah keputusan yang terbaik untuk menengahi dua agama besar itu tadi ya. Dan termasuk sebenarnya kan kesiapan umat itu sendiri. Saat ini kan dimungkinkan umat lebih dewasa, pemikirannya dan sebagainya, sehingga ya mungkin saja orang-orang sana lebih paham kan bagaimana yang terjadi di sana. Jadi sebenarnya ya kita yang di jauh ini ya mungkin kita merayakannya cukup bahwa itu dijadikan sebagai masjid ya kita syukuri ya. Bahwa tempat yang menarik itu ya yang tadinya museum itu yang banyak dikunjungi orang sekarang beralih fungsi menjadi masjid gitu. Kalaupun itu ada hal-hal yang perbedaan pendapat, kontroversi, yaitu biarlah pemerintahan Turki, rakyat Turki yang lebih paham kondisinya dengan itu. Kalau kita sebagai umat, terutama ya masing-masing kan, yang paling penting tadi yang kita bahas adalah bagaimana kita mengisi masjid, memfungsikan masjid, jangan sampai ya kita pun ya lebih bagus kan kita membangun masjid, kita mengisi, meramaikan dengan majelis-majelis ilmu. Dan jangan juga ironi kayak gini ya. Sering terjadi ironi seperti ini. Kita itu selalu aware dengan permasalahan yang ada di luar. Palestina, Gaza, ya itu bagus gitu, baik. Tetapi sering kali kita abai terhadap orang yang ada di sekitar. Isu-isu besar gitu, yang jauh gitu ya. Meskipun itu ya harus juga gitu ya, tapi lagi-lagi ini yang dekat gitu ya. Jangan sampai misalnya gini, yang di luar sana jadi euforia kita ada musola misalnya yang bulukan, dibiarkan, yang nggak terawat kita biarkan gitu ya. Jadi ya padahal justru itu lebih utama ketika kita yang melihat musola yang rusak dan sebagainya, kita bangun gitu kan. Yang lebih dekat dulu lah dari kita ya. Tapi memang ya seperti itu ya fitrat manusia itu.
Makanya dalam iklan ada ini kan, salah satu ininya tuh di iklan tuh, rumput tetangga lebih hijau ketimbang rumput di halaman sendiri. Jadi kadang-kadang kita itu selalu Lebih itu peduli sama tertarik orang lain. dengan hal-hal di luar rumah kita ya, di luar wilayah kita, sehingga kita kadang abai karena rumput udah menjalar kemana-mana di halaman kita ya. Kira itu kali ya, Pak Yat ya, cukup ya. Ya, yang paling penting tadi lebih kepada, kalau saya sih tadi, kalau kita fungsi masjid sebagai zikir, tempat fikir, sosial, tadi mengekspresikan ritual itu harus seimbang dengan ekspresi kita secara sosial gitu. Ya, betul. Sehingga dalam kehidupannya pun orang-orang ahli masjid, artinya yang sering datang ke masjid, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan pun dia adalah orang yang banyak memberi manfaat juga. Gitu. Kemudian mungkin kalau closing statement dari saya, bahwa kalau kondisi kita lihat saat ini mau masjid berlomba-lomba orang membangun masjid-masjid yang megah, ya itu ya nubuatan Nabi ya, itulah yang berarti benarnya itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk kita sebagai seorang Muslim, saya kira yang harus kita jaga itu jangan sampai masjid kehilangan fungsi utamanya, gitu, supaya masjid kita tidak digolongkan ke dalam masjid yang dikategorikan di dalam hadis Nabi, yaitu masjid yang megah, mewah, tapi ya tidak sepi atau kosong dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sampai di sini pembahasan kita soal ini ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata mungkin yang kurang berkenan di hati para pemirsa, sobat keren semua ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari perbincangan kali ini ya. Amin, mudah-mudahan ya. Saya kira cukup sekian ya. Cukup sekian. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asumje, 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 akamu.